At-tahiyah, tahiyatan Islamiyah, wa tahni'ah, tahiyatan Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min warasati ulama'ina wa allafa baina qulubina fa asbahna ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man dara manhajil qawim wastaqama ala hudan min rabbih wa siratihil mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihil 'azizil 'azaliyil qadir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu 'azizun hakim. Wa qala fi ayatin ukhra walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. أما بعد سماحة العلماء المحترمين ومشايخنا المحترمين para alim, para kiai, wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'ziman pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi As-Sayuti Al-Akrami Kiai Bustami Sayuti beserta keluarga besar beliau dan Kiai Idris Afandi beserta keluarga besar beliau alladzina qalu min asammi qalbi wa fuadi sam'an wa ta'atan. Yang terhormat Al-Mukarram Raden Ahmadi dan Raden Ahmad Thohir yang kami hormati. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Raden Mahmud Ibnul Khair Az-Zahrawi dan Raden Nailul Maruf Az-Zahrawi yang kami hormati serta kami ta'zimi. Dan tak lupa pula kepada guru tugas yang telah datang dari Pondok Pesantren Darul Ulum Banjar yang kami hormati serta kami ta'zimi. Para kiai yang hadir beserta simpatisan sekalian yang kami muliakan, sahabat-sahabat santri beserta seluruh panitia Haflatul Ikhtibar Akhirus Sanah kedua Pondok Pesantren As-Salafi As-Sayuti Al-Akrami yang kami banggakan serta kami muliakan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum. Fi hadhil fursah at-thayyibah wa fi hadhil mujalasah al-mubarakah, sejatinya memang harus terlebih dahulu kita ungkapkan gemuruh meriah-meriah masjid ini, gemah rasa realisasi dari rasa sanaan wa tahammudan lillah, di mana pada kesempatan yang mubarak ini kita sekalian dapat bermuajahah serta bermujalasah di forum yang insyaallah mubarak ini di dalam rangka Haflatul Ikhtibar Akhirus Sanah kedua Pondok Pesantren As-Salafi As-Sayuti Al-Akrami. Besar harapan mudah-mudahan dengan digelarnya acara seperti ini akan mampu melahirkan the best generation, generasi terbaik, generasi yang mufti sunnah inda fasadil ummah, generasi
yang mustaghifan li nabihi wa mustaghilan bi ibadati rabbih. Generasi yang cinta ulama dan cinta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya curhat afdalus salati wa azkat tahiyati wa taslim. Semoga tetap mengalir indah keharibaan Nabi idaman, pujaan serta junjungan Sayyidil Bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah berhasil merubah peradaban manusia dari heroiknya kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang bermoralitas Islami, sehingga kita sebagai umatnya dapat merasakan nikmatnya sentuhan Islam wal iman. Mudah-mudahan kita selalu setia, konsisten di dalam mengajarkan, di dalam mengamalkan sunnah Rasul dan menyebarkan ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik hadirin wal hadirat, audiens sekalian, rahmatullahi alaikum. Fi hadhil fursah at-thayyibah wa ana kan murattibil barnamij akan membacakan susunan acara yang akan kita kemas sebagai berikut. Merupakan acara kita yang pertama, yaitu al-iftitah, acara kita yang kedua, pembacaan lantunan kalam ilahi Rabbi. Dan acara kita yang ketiga akan diisi dengan prosesi iklan dan sambutan-sambutan menduduki acara kami yang keempat. Dan acara kita yang kelima akan diisi dengan mau'izah hasanah yang insya Allah nanti diisi dengan ceramah-ceramah keagamaan. Dan acara kita yang keenam adalah al-ikhtitam bid-du'a isawiyah. Nah, itulah tadi susunan acara yang akan kami langsungkan pada malam hari ini. Baik hadirin wal hadirat, rahmatullahi alaikum. Agar tak menyita banyak waktu, maka akan kami buka acara kami yang pertama dengan pembacaan suratul Fatihah. Harapan mudah-mudahan dengan pembukaan ini, acara yang kita gelar pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini akan dibuka langsung oleh Yang Mulia Kiai Bustami Sayyidi wa ilaihi bil ihtiram falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara kita dengan lancar segera
baik dan kalau betul lancar bisa juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazilan aqulu lakum. Semoga dan mudah-mudahan dengan dibacanya suratul Fatihah tadi acara demi acara sukses tanpa sesuatu apapun. Amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menginjak acara kami yang kedua, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, yang mana hal ini akan dikumandangkan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Jufri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Sayyidil Al-Qurami alladzi sami'na wa ata'na, para dewan asatidz wal asatidzah yang kami hormati, dan para santri yang pada malam hari ini insyaallah penuh dengan kebahagiaan. Amin. Karena sebentar lagi kita pulang ya. Juga yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada puncak pelaksanaan musabaqah akhir sana yang kedua. Sallallahu wasallamuhu. Marilah kita aturkan keharibaan baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita sampai pada seperti malam hari ini, yakni dengan penuh ilmu, penuh keimanan, dan kita terangkis dari alam kejahilian. Pertama-tama, dalam sambutan ini kami merasa bangga dengan dilaksanakannya musabaqah yang tahun ini adalah yang kedua. Kami harapkan tahun-tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi, lebih semangat lagi. Dari beberapa lomba harus lebih ditingkatkan. Dan harapan kami bukan hanya pelaksanaan lomba yang ilmiah, tapi dilaksanakan lomba yang edukasi. Seperti misal lomba memanah, itu harus diadakan. Kenapa? Salah satunya adalah melatih fokus. Atau misal lomba-lomba yang beredukasi yang tidak sekiranya tidak monoton. Kalau selawatan terus.
yang lomba pidato terus, walaupun lombanya assalamualaikum. Jadi yang seperti itu jangan terulang lagi. Kami pesankan kepada panitia 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya harus memberikan warning kepada semua santri bahwa akan dilaksanakan lomba. Di pang-pang draftnya, pengumumannya di pang-pang, jenis lombanya apa saja, biar semua bisa ikut dan semua bisa mempersiapkan. Jadi bukan hanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah dengan dilaksanakannya musabaqah ini, kami berharap yang sudah dihafal, yang sudah sampean ketahui menjadi modal mengikuti lomba musabaqah ini bukan hanya bisa ketika dalam pelaksanaan musabaqah, tapi diamalkan, diteruskan. Lagi-lagi adalah ada yang melaksanakan iklan Al-Quran juz 30, bukan 30 juz. Kami harapkan bukan hanya 6 atau 4 orang untuk musabaqah yang ketiga nantinya, tapi semua bisa. Amin. Karena di dalam kisah diceritakan ada seorang hamba yang ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, wafat. Ketika sampai di alam barzakh, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya oleh malaikat dan Munkar dan Nakir itu, ada yang menolak dari hamba tersebut. Ketika dia mau disiksa, jangan dulu katanya. Ketika mau disiksa ternyata hafalan Al-Quran yang di dalam hatinya itu tidak diterima. Jadi ada manfaat yang luar biasa. Jadi yang sudah hafal jangan sampai hilang, diulang, atau bahkan bisa ditambah menjadi 30 juz. Amin. Sampai hafal juz 30 pulang hilang, itu manfaatnya kurang. Jadi ketika ditanya oleh malaikat tadi, karena jasadnya itu adalah harus disiksa karena ada kelakuan atau perbuatan yang harus disiksa, di dalam hatinya itu yang tidak terima, malaikat jangan disiksa dulu. Kenapa? Saya ini Al-Quran. Apakah malaikat Munkar dan Nakir itu berani menyiksa kalam Allah atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya akhirnya tidak disiksa dengan barokahnya Al-Quran. Maka dari itu musabaqah berikutnya, jenis perlombaan dan yang menghafal lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, karena musabaqah ini momen menjelang ulangan, kami harapkan kepada semua santri yang nanti pulang harus membawa virus positif kepada masyarakat sekitar, bukan membawa virus corona ya. Tapi itu harus waspada sebagai santri, sebagai santri yang sudah paham apa itu virus, apa dan penyebabnya, itu harus tahu juga nanti. Tapi yang kami harapkan lebih dari itu adalah membawa virus positif dan tidak membawa virus negatif ketika pulang. Contoh misal sampean yang di sini suka tidur, jangan dibawa pulang gitu. Jangan dibawa pulang. Harus berubah.
dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi harus membawa virus positif biar saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat. Oh begini kalau santri ketika pulang. Jangan sebaliknya membawa virus negatif. Contoh misal sekarang zamannya gadget, seharian main HP terus, jangan. Sekarang itu untuk menghalangi untuk tidak main HP tidak bisa, harus main memang, tapi harus diatur, harus diatur. Kalau sekarang sampean jangan main HP, jangan main HP, itu nggak zaman kata anak milenial sekarang. Tapi dengan syarat harus tahu waktu dan harus tahu penggunaannya. Lagi-lagi harus digunakan kepada yang positif. Seperti itu. Kemudian kami yang terakhir mewakili keluarga besar Pondok Pesantren menitip salam kepada keluarga yang di rumah. Disampaikan ya. Jangan bilang gini, Bu, Pak, ada salam dari Yasin. Salam apa? Bukan, tapi harus dijawab waalaikumsalam. Semoga Pondok Pesantren dengan keluarga yang di rumah tetap terjalin silaturahmi. Semoga nantinya dengan penutupan musabakoh ini ada manfaat yang luar biasa, menimbulkan dan menumbuhkan semangat baru untuk melaksanakan kembali pelajaran yang nantinya kembali ke pondok. Kami harapkan kembali tepat waktu dan tetap semangat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah kehidupan dalam cahaya keislaman, menumbuhkan generasi muda, generasi umat, generasi Islam penerus perjuangan. Cahaya keislaman tumbuh sebab terciptanya generasi muda yang menjadikan Islam semakin berkembang dan semakin kuat dari era Nubuwah sampai era Khulafaur Rasyidin, dari dinasti Abbasiyah sampai dinasti Utsmaniyah, dan dari wilayah kerajaan sampai wilayah kepresidenan. Islam terus tumbuh dan menjadikan umat Islam semakin berkembang dan menjadi kuat sebab adanya para ulama, kiai, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk santri yang terus mempertahankan agama dan bangsa. Maka dari itu terciptanya pondok pesantren di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke untuk menciptakan dan menjadikan para santri berpikir intelektual dan menjadikan santri yang kreatif, inovatif, dan konduktif. Di malam yang penuh kebahagiaan, di malam yang begitu menawan, yang ditemani sang rembulan, disusul para bintang yang berjajaran, langit malam yang terselimuti oleh awan, dari hari ke hari yang sudah terlewati, dari waktu ke waktu yang sudah terjalani, kini tiba pada saat waktu yang dinanti-nanti, yakni santri yang dengan usahanya dapat meraih impian dirinya dan dikatakan sukses dalam pembelajarannya. Hey.
Malam yang begitu indah bersama para bintang-bintang yang bersinar bersama sang rembulan. Angin-angin yang bersumilir membuat menyejukkan dan membuat badan begitu nyaman. Langit malam yang terhias terang, indah dan begitu menakjubkan dikala dipandang, bersih dan disinari sang rembulan dan para bintang. Sejuk dan bersumir angin yang begitu tenang. Lautan dan berkejar-kejaran air yang bergelombang. Hingga tibalah saat pagi yang menawan dengan sang surya yang merangkak pelan. Sampai tibalah di kala malam dengan kegelapan bersama para bintang-bintang yang berjajaran bersinar terang bersama sang rembulan. Dikala para rembulan, para bintang dan rembulan yang bersinar terang, lautan yang dengan sejuk, dengan adanya gelombang-gelombang yang berkejar-kejaran ke tepi pantai, hingga tibalah saat pagi yang menawan dengan sang surya yang merangkak pelan. Sampai tibalah dikala sang senja berada pada lautan yang berdesis melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada para nelayan. Hingga tibalah dikala malam yang disinari oleh sang rembulan bersama para bintang yang berjajaran di langit malam, bersinar terang bersama sang rembulan. Di malam yang indah ini, santri yang dapat meraih impiannya dan dikatakan sukses dalam pembelajarannya sebagai santri atau peserta iklan Impriti. Dialah atas nama Nia Sari, tempat tanggal lahir Bangkalan 12 Desember 2004, alamat Duri Timur, Koran Bangkalan. Nama orang tua ayah Junaidi, ibu Nur Azizah. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Mustafa Kamani. Tebaran. Tengah. Apa? Ke tengah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu thumma hamdan li maulana salatan ala ahmad ali sahbi wa man tala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu soal yang pertama. Sebelum memasuki soal, coba bacakan muqaddimah. Terima